pembahasan kita kali ini, kita akan belajar tentang Statistical Process Control atau SPC. SPC ini adalah salah satu tools dalam quality yang banyak digunakan untuk menghitung atau mengukur. Mungkin teman-teman semua sudah ada yang memakainya untuk mencari stabilan atau ketidakstabilan, kemampuan atau ketidakmampuan, dan tentunya ini faktor-faktor yang harus diketahui oleh teman-teman di industri manufacturing tentunya. Juga bisa juga digunakan untuk industri lainnya. Nah, pagi hari ini kita akan bersama dengan Bapak Hasiholan. Langsung aja, dan kami perkenalkan Pak Holan, silakan ya. Yuk, selamat belajar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah kembali bergabung di session ini. Dengan tema yang kita ambil pagi ini adalah Statistical Process Control ya. Nah, seperti tadi disampaikan, mungkin sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkannya di lingkungan organisasi Bapak atau di perusahaan Bapak ya, terkait implementasi dari Statistical Process Control ini. Nah, sekarang kita akan coba merefresh lagi apa sih itu proses Statistical Process Control ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara SPC ya, itu tidak identik hanya bicara hitung-menghitung ya. Pada dasarnya statistik itu bukan hanya bicara bagaimana kita menyelesaikan satu permasalahan, tetapi lebih dari itu ya, bahwa sebenarnya yang diperlukan di sini adalah belajar bagaimana kita memahami konsep daripada SPC itu sendiri. Ya, jadi coba kita rubah mindset kita, rubah pola pikir kita, bahwa ketika kita belajar SPC bukan hanya 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bagaimana kita belajar konsep dalam menjalankan, mengimplementasikan, dan bagaimana kita mengolah data yang ada di SPC tersebut. Oke. Nah, kalau tujuan statistik sebenarnya adalah ya sebagai alat bantu kita, ya sebagai alat bantu kita untuk mengambil keputusan secara objektif, ya. Artinya ketika kita mengambil satu keputusan bukan berdasarkan opini, ya, atau mungkin kita sering mendengar istilahnya brainstorming, ya, tetapi berdasarkan data dan fakta, ya. Itu salah satu tujuan dari statistik tersebut, ya. Jadi dia berfungsi sebagai alat bantu di dalam kita mengambil keputusan secara objektif tadi. Oke. Nah, di depan tertera ada salah satu poin yang harus kita jadikan sebagai contoh, ya. Ada salah satu kandidat pemilihan kepala desa dan kemudian hasil survei dilakukan 2 bulan sebelum pencalonan. Kemudian, ya, ketika kandidat tersebut hanya memiliki 5%, ini pada saat survei, ya, apa yang harus dilakukan oleh si calon kandidat tersebut? Itu salah satu guna dari statistik tersebut, ya, sebagai alat bantu untuk mengambil satu keputusan tadi. Nah, kemudian ketika dia membeli sebuah mesin, ya, pada saat membeli mesin tersebut dinyatakan bahwa spesifikasi mesin memiliki kemampuan membuat produk yang presisi, ya, 0,01 mm. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa mesin tersebut mampu loh untuk menghasilkan produk yang kita mintakan dengan tingkat ketelitian atau kepresisiannya tadi hampir 0,01 mm. Nah, ini juga dengan contoh yang ketiga dan keempat. Nah, tujuan statistik sekali lagi saya ulangi, tujuannya adalah untuk alat bantu kita di dalam mengambil keputusan secara objektif. Ingat ya, secara objektif, ya, dan akurat tadi. Nah, tujuan tadi statistik sudah sampaikan di depan, ya. Tujuan statistik sudah sampaikan di depan. Nah, bagaimana kita melakukan pengontrolan terhadap proses tadi secara statistik? Secara garis besar, fungsi dari SPC tadi, Statistical Process Control tadi, adalah untuk mengontrol kestabilan dan kemampuan proses. Jadi ini 2 kata kunci yang digunakan ketika kita mengimplementasikan SPC tadi, yaitu terkait untuk mengontrol kestabilan dari satu proses dan kemampuan dari proses tadi, ya.
Apa itu mengontrol kestabilan? Ya, kita ambil satu contoh ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan jangan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di rumah sakit itu pada saat ketika kita pertama kali berobat, pasti dokternya akan menanyakan atau melakukan pengukuran terhadap denyut nadi kita. Ya, mungkin kalau bicara denyut nadi tidak tergambarkan grafiknya. Ya, atau dokter tersebut ketika kita berobat ada gejala ke arah jantung, biasanya dia akan melakukan pengukuran tersebut terkait jantung kita, atau juga pengukuran tensi darah kita dan sebagainya. Nah, itu digunakan untuk mengontrol apakah kondisi kesehatan kita stabil atau tidak. Ya. Kemudian terkait di dalam manufaktur, misalnya Bapak Ibu, di dalam mesin kadang-kadang ada namanya parameter setting Bapak Ibu ya. Nah, di situ juga ada nilai keterukurannya. Nah, di situ dilihat apakah parameter setting itu sudah stabil atau belum nilainya yang ditampilkan oleh mesin tersebut. Ya, termasuk juga nanti di bagian quality control, ketika dia mengontrol kestabilan proses, dia menggunakan metode statistik tadi. Apakah output yang dihasilkan oleh manufaktur tersebut sudah stabil atau belum outputnya? Itu terkait kestabilan. Nah, kemudian terkait kemampuan proses, ya. Nah, ini bicara ketika kita bicara kemampuan proses, berarti kita bicara memvalidasi sebenarnya proses kita tersebut mampu atau tidak untuk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan tadi, ya. Kita ambil contoh ya, yang disebut dengan kemampuan tersebut untuk memeriksa apakah produk kita ya mampu membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, ya. Biasanya ada toleransinya, ya. Kemudian kita ambil contoh juga contoh yang kedua, ya. Apakah suatu ruangan bekerja kita atau suhu yang ada di dalam tempat kita bekerja, ya, mampu nggak kita pelihara suhunya dalam standar yang sudah ditetapkan atau spesifikasi yang sudah ditetapkan, ya. Misalnya kalau kita punya lab, laboratorium alat ukur, biasanya di situ ada standar ditetapkan terkait suhu maupun temperatur atau suhu dan kelembapan, humidity, ya. Nah, apakah kita mampu menjaga kondisi tersebut sesuai dengan spek yang diharapkan tadi? Nah, jadi saya simpulkan ya, fungsi statistical process control adalah menjaga kestabilan dan kemampuan proses tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu kesimpulannya, dua hal yang dilakukan SPC adalah mengontrol kestabilan dan memeriksa kemampuan, atau disebut dengan memvalidasi kemampuan proses kita, mampu atau tidak proses tersebut. Oke. Nah, ini manfaat dari statistik tadi ya, sebagai alat validasi proses, kemudian sebagai alat untuk menjaga kestabilan proses, dan sebagai alat untuk improvement ini dilakukan ketika proses sudah stabil Bapak Ibu ya. Jadi harus bisa dibedakan antara perbaikan dengan improvement. Improvement itu dilakukan ketika semuanya sudah stabil, lalu kita nanti mencari hal yang terbaik dari kondisi operasional kita. Nah, sebagai alat validasi proses ya, kita dimintakan untuk memastikan bahwa semua tooling-tooling atau semua alat-alat produksi kita itu saling match semua dengan menghasilkan output yang baik. Ya. Bicara output yang baik itu ada nilai keterukurannya. Ya. Demikian juga dengan memastikan peralatan kita, peralatan yang berhubungan dengan alat produksi juga bisa terkontrol dan terjaga dengan baik sehingga menghasilkan output yang konsisten sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, bicara kestabilan proses tadi sudah digambarkan di halaman sebelumnya, itu bagaimana kita menjaga agar proses kita, ya, output dari proses kita tetap berada di dalam range yang sudah ditetapkan. Jadi ada kestabilan di dalamnya. Oke. Nah, itu manfaat dari kita menggunakan SPC tadi, Statistical Process Control. Ya. Nah, apa yang kita pelajari di dalam statistik ini, ya? Kalau kita bicara statistik berarti ada data, ya. Nah, ketika ada data, kita lanjutkan apakah data tersebut bervariasi atau tidak. Nah, tujuan statistik itu adalah mempelajari variasi dari satu data, dari suatu data ya, bukan satu data, dari suatu data.
jika datanya hanya satu, ya, bisa dipastikan berarti tidak ada variasi di dalamnya, ya. Namun ketika variasi data tersebut semakin banyak, maka akan terlihat variasi dari data tersebut, ya. Jadi variasi itu adalah perbedaan nilai data yang kita ukur terhadap yang lainnya, ya, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh variasi, ya. Beberapa contoh variasi kita ambil. Contohnya variasi tinggi badan orang Indonesia di sini, ya. Jadi setiap orang tersebut memiliki tinggi badan yang berbeda-beda, ya. Kita ukur. Jadi nilai data yang diukur. Nah, dari perbedaan nilai tersebut, ya, baru muncul yang namanya variasi tadi. Jadi misalnya kalau Bapak hanya mengukur diri Bapak saja atau Ibu saja tinggi badannya, nanti tidak ada pembandingnya, jadi tidak ada yang dinamakan variasi di situ, ya. Oke, kemudian kita ambil contoh yang kedua terkait output pembuatan silinder dan sebagainya, ya. Kemudian contoh yang lainnya itu reject yang dihasilkan oleh alat-alat produksi kita. Misalnya kita mempunyai beberapa mesin yang sama item pengerjaannya, ya. Kita misalnya punya 3, 4, 5 atau 6 mesin yang similar, ya, mesin yang sama, misalnya mesin ini, gitu. Nah, masing-masing dari mesin tersebut, ya, kita bandingkan outputnya. Misalnya kita bandingkan dari tingkat reject-nya. Nah, ketika kita membandingkan dari ke-6 mesin yang similar tadi, baru dia akan kelihatan variasinya. Oke, nah itu yang disebut dengan variasi, itu perbedaan nilai ukur atau perbedaan data dari nilai yang kita ukur tadi. Oke, jadi statistik itu mempelajari variasi dari suatu data. Tujuannya apa? Tujuan untuk melihat apakah variasi data tersebut masuk ke dalam kestabilan dan kemampuan tadi. Oke. Nah, kalau kita menggambarkan variasi, ya, kalau kita menggambarkan variasi Bapak Ibu, ya, lebih simple atau lebih enak kita terjemahkan biasanya dalam bentuk grafik, ya. Kalau kita dikasih data, misalnya ada data 24 jam produksi, ya, misalnya jam 7 sampai jam 7 besoknya, tetapi data tersebut dalam bentuk angka-angka, mungkin kita agak kesulitan untuk menganalisa data tersebut, ya, trennya seperti apa, problemnya seperti apa. Nah, ketika kita terjemahkan angka-angka tersebut ke dalam bentuk grafik, ya, kita dipastikan bisa lebih cepat memahami pola dari data yang kita ambil tadi, atau kita katakan variasi data akan terbentuk, ya. Kita ambil contoh di depan, ya. Salah satu contohnya itu dimensi dari satu produk, ya. Jadi kan kelihatan fluktuatifnya ketika kita masukkan ke dalam bentuk grafik, ya. Demikian juga ketika kita mengambil data defect per orang, membandingkan output defect dari masing-masing orang. Ketika ini diterjemahkan berbentuk angka, mungkin kita nggak tahu, oh ternyata si Jimmy itu penyumbang defect terbanyak. Kelihatan kan ketika kita buat bentuk grafik. Nah, grafik itu, ya, salah satu bagian dari statistik untuk mempermudah kita menganalisa data tadi, ya. Kita lebih mudah melihat variasi data yang kita ambil tadi dibandingkan datanya hanya berbentuk tabel-tabel, ya Bapak Ibu. Mungkin kita sering melihat di factory itu datanya berbentuk tabel, nah diterjemahkan ke bentuk grafik tadi. Kemudian seperti di depan tadi kita ambil contoh mengukur kestabilan denyut jantung, ya. Kita ambil seperti contoh di depan, kelihatan fluktuatifnya, ya. Artinya ketika di zona 2 dan 3, denyut jantung terlihat semakin meninggi, Bapak Ibu, ya. Ini mungkin akhir bulan, Ibu. Jadi data denyut jantungnya semakin meninggi, ya. Mau menjelang akhir bulan gitu, ya. Oke. Nah, kemudian terkait variasi rupiah. Nah, ini kalau ini datanya, kebetulan data ini masih segar kita ambil, ya. Mungkin dengan gambaran data seperti ini kita melihat penguatan rupiah terjadi di pelemahan rupiah terjadi ketika di bulan April ini menjelang masuk ke kondisi pandemik itu waktu itu, Bapak Ibu, ya. Oke, jadi ada nilai pertukaran rupiah yang sangat tinggi. Nah, kalau kita menggunakan grafik kan kita bisa langsung melihat, oh di bulan April
ya, nilai rupiah melemah terhadap dolar, itu seperti itu ya. Jadi data itu kita konversikan ke dalam bentuk grafik. Jadi kita lebih gampang melakukan analisanya. Nah, di dalam ilmu statistik ada dua jenis variasi, ya. Ada dua jenis variasi. Yang pertama, variasi yang stabil, ya. Variasi yang stabil. Nah, ketika variasi itu stabil, ya, kita lebih gampang nantinya untuk mengestimasi output berikutnya seperti apa. Ya, karena apa? Ketika dia bicara stabil, berarti variasi outputnya itu relatif balance ya, relatif sama gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah kita bisa prediksi, oh nanti mungkin ke jam berikutnya ya, kemungkinan range-nya masih di sekitar range yang sebelumnya gitu ya. Jadi ketika variasi stabil, kita gampang memprediksi untuk output berikutnya. Nah, yang kedua, jenis variasinya adalah variasi yang tidak stabil, variasi yang fluktuatifnya terlalu tinggi, bahkan kadang sampai keluar terhadap range yang sudah kita tetapkan ya. Jadi variasinya terlalu berubah-ubah, terlalu tinggi dan cenderung tidak stabil, Bapak Ibu ya. Jadi itu ada dua jenis variasi di dalam SPC, itu bicara variasi stabil dan variasi yang tidak stabil dengan segala keuntungannya ya dan kerugiannya juga. Ingat, tujuan kita adalah untuk menjaga agar proses kita menjadi stabil. Nah, ketika tidak stabil, kita akan sulit memprediksi output berikutnya karena gambarannya tidak relatif hampir sama ya. Nah, ketika ya bicara kestabilan data, kita semua berharap agar pola data yang kita hasilkan tersebut selalu dalam kestabilan yang kita inginkan. Ya, saya kasih contoh terkait tadi nilai rupiah. Ya, semua mungkin orang akan berharap agar nilai rupiah itu stabil berada di nilai tertentu. Ya, jadi tidak seperti seperti yoyo ya, naik turun terlalu tinggi gitu ya. Jadi diharapkan agar nilai rupiah itu konstan gitu ya, tidak terlalu tinggi perubahannya. Kemudian juga denyut jantung ada range-nya ya. Diharapkan nanti denyut jantung pun berada dalam kisaran yang memang standarnya kehidupan manusia tersebut ya. Demikian juga dengan output produk. Jadi diharapkan semua data yang kita ambil itu berada dalam kondisi atau range yang stabil. Ya. Jadi itu terkait variasi yang ada di SPC tadi, variasi data yang stabil dan yang tidak stabil tadi. Nah, kalau kita bicara ketidakstabilan berarti ada dong faktor pencetusnya ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih tiba-tiba suatu nilai itu melonjak atau menurun dari kebiasaannya ya? Misalnya selama ini data kita selalu dalam range 1 dan 3 misalnya, tertinggi 3, terendah 1, tapi tiba-tiba nanti pada suatu masa dia bisa jadi 5, 6, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan faktor pencetus, penyebab ketidakstabilan tersebut ya. Di dalam istilah SPC itu yang disebut dengan special cause tadi ya. Hal-hal yang tidak kita prediksi keadaannya ya. Kita ambil contoh saat ini lagi rame-rame ini terkait corona ya. Faktor pencetusnya adalah virus ya. Efeknya apa ketika itu terjadi? Suhu badan menjadi tidak stabil ya. Jadi kenapa suhu badan tidak stabil? Pencetusnya adalah si virus tadi ya. Kemudian terkait kenapa suhu kendaraan menjadi tidak stabil? Pencetusnya adalah pendingin di dalam mobil tersebut mungkin rusak atau radiatornya mungkin rusak ya. Kemudian kenapa tren produksi kita ya, tren produksi kita tidak stabil, cenderung bergeser, naik atau turunnya sangat variatif. Pencetusnya apa? Nah, ketika kita bicara produksi mungkin karena maintenance-nya yang kurang baik sehingga alat-alat produksinya sudah mengalami keausan, atau juga manusia yang mengerjakan proses tersebut kompetensinya belum mencukupi untuk mengerjakan proses tersebut.
Nah, itu faktor pencetusnya. Nah, ketika kita sudah tahu pencetusnya, ya, kita sudah tahu penyebab ketidakstabilan tersebut. Ya. Tadi terkait ketidakstabilan tubuh, suhu tubuh, pencetusnya adalah virus. Ketidakstabilan suhu temperatur mobil, pencetusnya adalah si radiator yang rusak. Kemudian terkait variasi produk yang tidak stabil, ya tadi mungkin karena manusianya yang tidak kompeten atau alat-alat berproduksinya yang sudah mengalami degradasi mutu, ya. Nah, tinggal kita bagaimana sudah tahu pencetusnya, ya pencetusnya itu kita kendalikan biar dia tidak muncul lagi di lain waktu, ya. Kalau kita bicara contoh tadi faktor pencetus virus, pengendaliannya bagaimana? Nah, sesuai dengan program pemerintah saat ini, jaga kesehatan, ya, jaga kebersihan, dan menjaga jarak dari yang sakit. Nah, itu faktor pencegahan agar si faktor pencetus tadi, virus tadi, tidak muncul lagi. Untuk radiator yang rusak, ya, pengendaliannya bagaimana? Ya, maintenance-nya, ya, maintenance terkait si radiator tadi, ya, atau melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kendaraan kita, ya, misalnya setiap bulan dan sebagainya. Nah, terkait faktor pencetus variasi di produksi, ya, jika kita ambil contoh tadi, ya, problemnya adalah alat produksi yang mengalami degradasi, ya, kita harus lakukan yang namanya mengganti itu tindakan quick action-nya, atau kita melakukan tindakan preventif yang baik agar alat produksi tadi tidak mengalami tingkat keausan. Nah, terkait manusianya, ya, jika memang manusianya yang kurang kompeten untuk mengerjakan satu proses, sebaiknya sebelum dia bekerja di dalam proses tersebut dipenuhi dulu skillnya, atau dengan cara pemantauan terhadap skill yang dibutuhkan di proses tersebut. Nah, itu cara kita mengendalikan terkait penyebab ketidakstabilan dari output suatu proses atau suatu aktivitas yang kita lakukan. Pahami pencetusnya, kendalikan pencetusnya. Nah, ini siapa sih penyebab pencetus itu tadi, ya, Bapak Ibu, ya? Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan itu tadi siapa sih, ya? Itu kita ambil dari 4M1E, ya. Penyebab ketidakstabilan itu dari 4M1E. Dari sisi manusianya, ya, mungkin si manusianya itu tadi, ya, kompetennya kurang, atau dia mengalami kelelahan, kurang fokus dan sebagainya, ya, sehingga terjadi ketidakstabilan terhadap manusianya di dalam bekerja. Kemudian terkait metodenya, ya, mungkin terjadi perbedaan metode yang digunakan, ya, oleh si orang tersebut terkait metode yang sudah distandarkan. Jadi ada perbedaan metodenya, atau bahkan kesalahan dalam menggunakan metode itu, bukan ke si manusianya lagi. Memang metodenya sudah salah dari awalnya, gitu, ya. Kemudian terkait mesin, ya, mungkin mesinnya bermasalah, misalnya tiba-tiba tekanan anginnya naik, ya, atau biasanya sih kalau mesin yang menggunakan pneumatik, kondisi angin itu, tekanan angin bisa menyebabkan ketidakstabilan satu proses, ya. Jadi pressure anginnya mungkin berkurang sehingga aktivitas mesin agak terganggu. Nah, ya, tinggal kita cari kenapa tekanan angin tersebut bisa berkurang, ya, ada kebocoran atau sebagainya. Kemudian dari sisi material terjadi pergantian load material, misalnya, ya, terjadi pergantian load material. Yang biasanya material yang kita gunakan memiliki spesifikasi A, tapi karena ada sesuatu hal kita gunakan material yang spesifikasi B, ya, sehingga terjadi output yang tidak stabil, ya. Kemudian dari sisi lingkungan apa? Ya, kondisi lingkungan juga mempengaruhi ketidakstabilan tersebut, ya. Dari perbedaan temperatur atau dari
kondisi kebersihan lingkungan kerja itu juga bisa mempengaruhi output dari satu aktivitas proses kita. Jadi faktor pencetus ketidakstabilan itu ya adalah 4M 1E tadi, environment tadi. Oke. Nah, gunanya statistik tadi ya untuk mengendalikan ya, kita tadi kan sudah bicara variasi data itu ada dua, stabil dan tidak stabil. Nah, statistik itu digunakan adalah untuk mengendalikan proses ya agar berada dalam satu range yang sudah kita tetapkan atau yang sudah kita harapkan ya, agar dia berada dalam satu range kestabilan tadi itu statistika tadi ya. Jadi ketika kita menggunakan statistika ini ya dalam bentuk grafik tadi, nah di situ kan sudah kelihatan ya kapan data kita itu mulai menunjukkan gejala ketidakstabilan tadi. Ya. Jadi dari situ sudah kelihatan ya. Contoh dokter mengamati tren kestabilan pasien ya. Kemudian juga tadi kita ambil contoh radiator. Di situ ada display ya yang menunjukkan kestabilan temperatur mobil kita ya. Jadi di sini alat bantunya juga. Kemudian untuk mengamati kestabilan proses ya kita menggunakan itu grafik tadi ya, grafik chart atau chart ya. Nah, dari sini semua kan nanti kita kelihatan ya. Kapan sesuatu itu menjadi tidak stabil ya. Nah, ini gunanya tadi statistik tadi untuk memberi kita sinyal di titik mana terjadi ketidakstabilan tersebut. Oke. Nah, jika kita Bapak Ibu sudah memiliki grafik di proses ya, namun tidak pernah memeriksa ya, kita pakai kata tidak pernah memeriksa ya. Kadang-kadang kita hanya punya data diolah dalam bentuk grafik, tapi kita tidak melakukan analisa terhadap grafik tersebut ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya kita belum melakukan pengendalian secara statistik. Jadi kesannya hanya pemenuhan saja, ambil data buat grafik selesai. Nah, sebenarnya ketika itu kita lakukan adalah suatu kerja yang mubazir ya, karena grafik itu sebenarnya alat bantu kita untuk melakukan analisa dan pengambilan keputusan ya, untuk kita tidak salah dalam mengambil keputusan tadi ya. Nah, ini di sini digambarkan ya, mana proses yang stabil, mana proses yang tidak stabil ya. Apa sih yang tidak stabil itu ya? Seperti yang di sebelah kanan itu proses tidak stabil. Jadi shift 1 misalnya tren datanya dia berada di area bawah ya. Tetapi ketika terjadi pergantian shift ya, tren datanya berubah ya. Dominannya dia naik ke atas, itu disebut tidak stabil ya. Dibandingin yang di sebelah kiri, dia datanya selalu berada dalam range yang sudah ditetapkan tadi. Jadi kestabilan itu terjaga ketika variasi data itu berada di range spesifikasi yang ditetapkan. Itu yang disebut dengan kestabilan tadi. Nah, ini contoh ciri-ciri ketidakstabilan. Tapi ingat ya, Bapak Ibu nggak perlu menghafal ini, ya. Tidak perlu menghafal ciri-ciri kestabilan ini hanya sebagai ini aja lah, panduan. Tapi yang diharapkan dari Bapak Ibu, berbentuk apapun datanya, ketika sudah menunjukkan gejala ketidakstabilan dari sebelumnya atau abnormal dari sebelumnya, ya segera lakukan analisa dan tindakan. Ya. Nah, tapi kadang-kadang ya seperti tadi dibilang di depan, ketika kita sudah melakukan pengambilan data dan dibuat grafik, hanya selesai sampai di situ ya. Jadi diharapkan ya, ketika Bapak Ibu sudah mengambil data, pahami datanya ya, agar kita bisa melakukan pengambilan keputusan tadi. Nah, kita ada satu studi kasus ya Bapak Ibu ya. Ini terkait pembuatan teh manis ya, teh manis. Kita kan mungkin sering membuat teh manis di rumah ya, jadi kita coba simulasikan dalam bentuk studi kasus ya.
ini ada pembuatan teh. Ya. Bahan-bahan dari teh itu adalah teh celup, kita nggak usah sebut merek ya. Teh celup, gula pasir, dan air. Nah, kemudian media yang digunakan untuk pembuatan teh ini adalah gelas, sendok, dan alat tes kemanisan. Ya. Nah, ketika dilakukan produksi, didapatkan output 100 gelas jam, 100 gelas per jam. Ya. Nah, di dalam berproduksi itu, metode kontrolnya adalah dilakukan pengontrolan setiap 2 jam, diambil data dari pembuatan teh manis ini, dilakukan sampling. Ya. Jadi setiap 2 jam diambilkan 3 gelas dari hasil output pembuatan teh tadi. Nah, didapatkan data seperti di depan. Ya. Di jam 8, ya, didapatkan data kadar kemanisannya 10,8,59 ya. Jam 10 9,598 ya. Kemudian jam 12 dan jam 15 ya, datanya 10 9,5, kemudian 9,59. Nah, dari data ini ketika kita mau mengukur kestabilan proses kita atau kemampuan proses kita, pertama yang kita lakukan adalah kita ambil yang namanya rata-ratanya atau X-bar chart-nya, X-bar. Ya. Kita lihat X-bar. X-bar itu apa ya? X-bar itu adalah variasi data yang berada antar subgrup ya. Nah, kita ambil X-bar-nya, rata-ratanya ketemu 9,17. Kemudian range-nya kita ambil. Range itu adalah nilai tertinggi dari di dalam satu subgrup dikurangi nilai terendah di dalam satu subgrup ya. Didapatkan range-nya di jam pertama, di jam 8 range-nya itu 1,5 ya. Ini. Kemudian di jam kedua 1,5, jam ketiga dan pengambilan ketiga dan pengambilan keempat masing-masing range-nya 0,5 tadi. Nah, ini data yang kita ambil. Nah, ketika data ini kita ambil, kita masukkan atau kita rubah dalam bentuk grafik ya. Kita rubah dalam bentuk grafik. Nah, di sini sudah dijelaskan, range itu ya, range itu adalah variasi dalam grup ya. Jadi variasi di dalam jam 8 ini range itu. Nah, kita konversikan di dalam bentuk grafik, kita ambil nilai masing-masing dari kemanisan tersebut ya, 10, 8,5, 9. Nah, rata-ratanya berada di kisaran 9,17 ya. 9,17. Di pengambilan kedua, rata-ratanya di 8,83. Ya. Ke pengambilan ketiga 9,83, pengambilan keempat 9,17. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, X-bar-nya atau variasi antar subgrupnya ya, antara rata-rata jam 8 sampai jam 15 itu yang disebut dengan variasi antar subgrup ya, atau X-bar tadi. Kemudian range tadi adalah variasi yang berada di dalam subgrupnya. Nah, kalau dari sini kan kita sudah bisa melihat trennya, Bapak Ibu ya. Tren dari rata-rata tingkat kemanisan teh yang kita ambil di posisi jam 12 ya. Di posisi jam 12 ini jam 12 ini tingkat kadar kemanisannya itu lebih tinggi dari yang lain ya. Karena dari data pengambilan sampel memang dia cenderung lebih tinggi dari yang lain ya. Oke. Nah, ketika kita sudah melihat tren tersebut ya, di sini kan tergambarkan ada fluktuatif data dibandingin yang 3 pengambilan tadi dibandingin pengambilan yang satu ini ya. Pengambilan 1, 2, dan 4 cenderung datanya hampir sama ya. Nah, di pengambilan ketiga datanya agak meninggi ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat faktor pencetus ketidakstabilan di jam 3 ini ya. Di jam pengambilan ketiga ini ada apa gitu ya. Nah, ini kita contohkan aja ya. Mungkin jumlah gula yang digunakan lebih banyak dari yang lainnya, atau material gula tersebut juga lebih manis gitu ya dari pengambilan kedua dan pengambilan pertama dan pengambilan kedua tadi ya. Demikian juga di
terkait grafik ketidakstabilan di dalam subgrup ya. Jadi dalam subgrup di jam 8 ya, datanya ada ketidakstabilan, pencetusnya adalah mungkin juga karena pengadukannya yang berbeda ya, sehingga larut gula tersebut juga berbeda. Ketika larut gula berbeda, tingkat kemanisannya juga berbeda ya. Jadi ketika kita menerjemahkan ke dalam bentuk grafik, kan kita langsung bisa melihat, oh ada perbedaan yang signifikan dari data-data sebelumnya, itu ya. Nah dari sini kita lihat ya, faktor ketidakstabilan tadi ya, pengambilan sampel pembuatan teh tadi. Nah di jam 18 ya, di jam 18 kemanisan gula tersebut ya lebih rendah dari yang lainnya dan keluar dari range spek yang ditetapkan ya. Nah dari sini, dari pola ini kita lakukan investigasi ya, kenapa di jam 18 terjadi ke tingkat kemanisan yang di luar standar ya. Nah ini agak ada salah ketik, ini bukan jam 20 ya, di sini di jam 15 harusnya ya, jam 15, karena ketika kita melakukan investigasi ya, investigasi dari data yang kita terima bahwa di jam 18 tingkat kemanisan gulanya berada di luar spek ya, under spek. Nah kita investigasi, ternyata di jam 15, ya nanti salah ya, ini jam bukan jam 20, di jam 15 terjadi perubahan metode di dalam memproduksi teh manis tersebut, ya. Oke, yang tadinya menggunakan 2 sendok kecil, ya, digantikan dengan 1 sendok yang besar. Ya. Diasumsikan ketika 2 kecil dijadikan 1, diharapkan jadi balance. Ternyata tidak, ya. Ketika digunakan 2 sendok kecil, kapasitas atau muatan gulanya berbeda dengan 1 sendok besar. Ya. Jadi terjadi perubahan metode yang salah, ya, tidak menuju arah yang positif. Ya. Nah, terjadi perubahan tren ya, ini ya. Nah, tren tersebut sebenarnya sudah terbaca di jam 16. Ya. Perubahannya adanya di jam 15. Tetapi di jam 16 sudah menunjukkan gejala penurunan ya, dari data yang kita ambil. Di jam 18, data tersebut signifikan keluar dari spek. Nah, kenapa kita gambarkan seperti ini? Ya, sebenarnya ketika sudah ada perubahan data di jam 16, seharusnya kita langsung melakukan yang namanya analisa. Kenapa datanya abnormal? Trennya tren menurun tadi. Ya. Nah, terjadi perubahan itu dan terindikasinya ya, yang benar-benar fatal ya kita sebut terindikasinya terjadi di jam 18 tadi ya. Oke. Nah, ini kita ambil satu contoh terhadap bagaimana kita mengeksekusi suatu data ya. Kita ambil satu contoh di Jakarta ya. Oke. Tren penambahan kasus COVID ya. Di range ini di tanggal 6 sampai 7 data cenderung mulai menaik ya. Pasti ada faktor pencetusnya ya. Dibandingin dengan tren data yang sebelumnya yang relatif stabil, tapi ketika di antara tanggal 6 dan tanggal 7 kenaikannya signifikan ya. Nah, dari situ kita cari kenapa data tersebut abnormal dibanding yang lain? Pencetusnya apa? Kan tadi ketika ada ketidakstabilan, kita cari faktor pencetusnya, kita analisa. Nah, ternyata di tanggal-tanggal kisaran tanggal tersebut, ya, ada kejadian seperti tertera di depan, ya, 73 orang langsung dinyatakan positif corona, ya. Itu untuk di Jakarta. Kita melihat faktor pencetusnya, ini bicara faktor pencetus ya Bapak Ibu ya. Kemudian terkait di Jawa Barat ya, di Jawa Barat datanya sebenarnya cenderung
flat ya, atau kita katakan tidak signifikan perubahannya, tetapi ketika di tanggal 7 ya, antara 6 dan 7 terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Ada faktor pencetusnya. Kenapa datanya menjadi sangat tidak stabil dari sebelum-sebelumnya? Nah, kita cari faktor pencetusnya. Nah, ternyata di antara tanggal-tanggal tersebut ya, ada satu aktivitas ya sekitar 220 orang dan 300 orang sebagai penambah jumlah dari kasus COVID ini ya. Jadi faktor pencetusnya adalah insidentil ya, ada kejadian jemaat ya, dan juga ada 300 penambahan dari siswa sekolah tadi ya. Nah, itu yang membuat grafiknya langsung tinggi naik ya. Itu faktor pencetus kenapa data kasus corona di Bandung tiba-tiba naik tersebut ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika data tidak stabil, kita usahakan kita mencari faktor pencetusnya. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana kita mengendalikan atau melihat proses itu mampu atau tidak ya. Kita ambil contoh ya. Ini juga bicara tentang teh manis ya Bapak Ibu ya. Ini memang minuman Indonesia banget, teh manis ya. Oke. Nah, kita ambilkan satu contoh, ada proses produksi pembuatan teh manis lagi nih ya. Diambil 100 gelas. Oke. Nah, dari pengukuran 100 gelas itu didapatkan variasi data ya. Variasi data paling rendah persentase kadar kemanisan itu adalah 8,7%, dan paling tinggi dari kadar kemanisan tersebut adalah 11,3 ya. Ini variasi data ya. Jadi data yang diambil ini bicara kurva, ini bicara variasi data. Nah, kemudian ya desainnya ya menetapkan standar untuk kemanisan gula ya yang diinginkan itu adalah kisarannya 9% sampai dengan 11%. Ini bicara spesifikasi ya, spesifikasi dari kadar kemanisan yang kita harapkan. Oke. Nah, pertanyaannya, proses kita mampu nggak memenuhi standar spesifikasi tersebut? Ya. Oke, nah kita lihat ya. Tadi kita sudah dapat ini variasi datanya, ya, membandingkan variasi. Variasi itu hasil pengukuran, ya. Kita bandingkan dengan tuntutan yang diharapkan atau speknya seperti apa. Tertera di depan, ya, variasinya ya 8,7 sampai 11,3. Paling rendah 8,7, paling tinggi 11,3. Ya. Kemudian tuntutan speknya 9 sampai 11, ya. Nah, bicara dari data yang kita ambil ini, ya, di sini bisa tergambarkan bahwa sebenarnya variasi data kita, ya, lebih lebar dari tuntutan spek, ya. Kalau kita gambarkan ini spek kita, tapi hasilnya di sini, ya, Bapak Ibu ya. Jadi output kita kecenderungannya adalah keluar dari spek tadi, ya. Nah, dengan bahasa lain, ya, ketika hasil pengukuran kita atau hasil output kita lebih lebar dari lebar spek, ya, dari lebar spek ini, ya, bisa dinyatakan bahwa proses kita tidak mampu, ya, karena output kita itu melebihi dari range yang kita tetapkan. Ya. Nah, kita masukkan ke pengukuran untuk lebih valid lagi, ya. Benar nggak sih proses kita tidak mampu, kita masukkan ke pengukuran, okay? Ya. Kita masukkan ke pengukuran CP, pengukuran kemampuan proses ya, CP ya. CP itu rumusnya sederhana, lebar spek dibagi lebar variasi, ya. Lebar spek dibagi lebar variasi, ya. Oke. Nah, lebar speknya, ya, lebar speknya 9 sampai 11. Oke, jadi lebarnya rentang lebar spek itu adalah 2%. Ya. Kemudian lebar variasi adalah 8,7 sampai 11,3, rentangnya adalah 2,5 ya. Oke, nah sampai sini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam formulanya, ya. Di depan, ya, CP itu lebar spek dibagi lebar variasi. Oke, nah
lebar spek 11 ya, UCL upper spec limit dikurangi lower spec limit. Oke, dibagi ya, nilai variasi paling tinggi ya, nilai variasi paling tinggi maksimum variasi dikurangi dengan nilai minimum variasi. Ya. Oke. Nah, kita sudah dapat ya, spek paling tinggi 11, spek paling rendah 9. Berarti nilainya 2. Kemudian variasi nilainya 2,5. Tinggal kita bagi 2,2% dibagi 2,5%, CP-nya 0,8. Artinya apa Bapak Ibu? CP kalau lebih kecil dari 1, artinya lebar variasi itu lebih dari lebar spek. Ya. Jadi itu definisinya ya. Kalau CP lebih kecil dari 1, ya, dipastikan lebar variasinya lebih dari lebar spek tadi. Oke. Nah, oke. Nah, itu tadi kita ambil contoh spesifikasi untuk kadar orang Indonesia 9% sampai 11%. Itu tuntutannya ya, speknya 9 sampai 11. Nah, kemudian produk teh tadi ingin dijual ke luar negeri nih, ya, ke mana? Ke luar negeri, ke Eropa gitu ya. Nah, di Eropa tuntutannya berbeda, karena orang Eropa ini takut diabetes kali ya. Jadi dia turunkan speknya dia minta maksimumnya 9,5 aja kadar kemanisannya, ya. Oke. Nah, terendahnya 7,5, jangan pula nanti nggak manis gitu ya. Jadi speknya mereka turunkan. Nah, dengan melihat spek yang berbeda, tetapi variasi data yang sama, ya, hasil CP-nya sama. Nah, pertanyaannya, kenapa gitu ya? Oke. Nah, ini sebenarnya sederhana ya, karena CP ini kan tidak melihat posisi variasi, ya. Nanti Bapak Ibu di lembar berikutnya saya jelaskan. Semua output yang di luar spek pun CP-nya akan bagus. Mungkin nggak percaya ya, nanti kita buktikan, ya. Oke. Nah, CP ya hanya membandingkan, ya, dia hanya melihat masing-masing berdiri sendiri, ya. Spek dan lebar variasi, ya. Jadi CP tidak melihat posisi variasi terhadap speknya, jadi berdiri masing-masing, ya. Nanti kita kasih bukti bahwa variasi yang di luar spek pun nilai CP-nya tidak akan jelek. Oke. Nah, bagaimana dengan CPK-nya? Ini capability prosesnya, ya. Ini masih dengan satu kasus yang sama tadi, ya. Nah, tadi kan CP sudah dijelaskan, upper spec limit kurang lower spec limit dibagi lebar variasi atau 6 sigma, ya. Nah, untuk CPK, ya, nilai minimum, ya. Jadi nilai minimum antara UCL kurang mean, di sini mean, bicara mean atau rata-rata, ya, atau istilahnya X bar, ya, dikurangi nilai rata-rata tadi dikurangin LCL, lower spec limit. Nah, mana nilainya yang paling kecil itu dibagi nanti terkait lebar variasi, setengah lebar variasi tadi, ya. Ini, ya. Jadi CPK itu upper spec limit dikurangin mean atau mean dikurangin lower spec limit. Mana nilainya yang paling kecil? Makanya ada kata min, minimum. Kita ini sifatnya pilihan, ya, sifatnya pilihan. Apakah yang paling kecil upper spec dikurangin mean atau mean dikurangin lower spec? Nah, kemudian dibagi dengan setengah lebar variasi atau 3 sigma, ya, dibagi setengah lebar variasi dari nilai pengukuran paling tinggi dikurangi nilai pengukuran paling rendah dibagi 2, ya, itu ya. Oke. Kemudian, nah, dengan kasus tadi, dengan kasus contoh pembuatan teh tadi, ya, kita ambil tadi, oh ini udah beda lagi ya, udah beda kasus. Nah, kita ambil misalnya spesifikasi produknya adalah 10 plus minus 1, artinya speknya 9 sampai 11, ya, 9 sampai 11 ini ya. Oke. Kemudian
variasi prosesnya 9,2 sampai 11,8. Nah, kita lihat dari pembanding tadi ya, 11 kurang mean, rata-rata dari data ya, dikurangin mean atau lower mean dikurangin lower spec, mana yang paling kecil ya. Oke, ternyata dapatnya 0,5. Kemudian 11,8 kurang 9,2 ya, dibagi 2. Oke, dapatnya 1,3. Nah, ini dibagi, maka CPK-nya adalah 0,38 ya. CPK-nya juga tidak sampai 1 ya. Artinya proses ini ya, proses ini pun tidak mampu. Kita lihat ya gambarnya. Ini speknya, ini variasi datanya. Jadi ada variasi data yang berada di luar spek. Ya. Variasi data yang berada di luar spek. Nah, itu bagaimana cara kita mengukur kemampuan proses tadi. Ya. CP itu hanya membandingkan spesifikasi dengan variasi ya. Tetapi kalau CPK dia melihat lebar variasi juga ya. Melihat variasi terhadap spek atas maupun spek bawah ya. Itu perbedaannya. Oke. Nah, terkait ini lagi kemudian kita kembali ke soal tadi ya. Ini terkait gula yang dijual di Indonesia maupun yang dijual di Eropa tadi ya. Kita lihat ya, kita tadi sudah sepakat nilai CP-nya sama walaupun spek berbeda, tetapi kita asumsikan lebar variasi sama ya. Dengan spek yang berbeda, variasi yang sama, nilai CP-nya sama. Karena apa itu tadi ya, CP hanya membandingkan spesifikasi versus variasi. Tetapi nilai CPK-nya berbeda ya, berbeda. Oke. Kita tertera di depan tadi sudah kita jelaskan ya, CPK itu mengukur, membandingkan antara spek dengan variasi data. Jadi UCF, upper spec limit dikurangin mean ya, rata-rata dari variasi. Oke. Kita asumsikan didapat di tengah-tengah 10. Mean yang bukan median, mean rata-rata. Oke, nah dari situ kita sudah dapat rata-ratanya, berarti 11 kurang 10 atau 10 kurang 9, mana yang paling kecil? Kebetulan sama-sama 1, ya, kita ambil 1. Nah, kemudian di bawahnya pembaginya adalah setengah lebar variasi tadi, ya. Variasi tertinggi dikurangi variasi terendah dibagi 2, dapatnya 1,3. Jadi CPK yang dijual ke Indonesia dengan yang dijual ke Eropa lebih bagus yang dijual ke Eropa tadi. Jadi kemampuan prosesnya lebih bagus yang di Eropa tadi. Ya. Oke. Nah, ini ada minusnya. Nah, di sini ya, di sini kalau kita lihat grafik ya, kecenderungannya variasi data dari yang dijual ke Eropa lebih cenderung keluar lebih banyak dari spek, ya, sehingga minus. Ya, jadi artinya minus gini ya, minus CPK itu ada definisinya, CPK 0, CPK minus 1, ya. Kalau CPK minus 1, berarti semua variasi data berada di luar spek. Itu CPK minus 1. Nah, kalau CPK-nya minus hampir setengah, berarti setengah dari variasi data keluar spek. Ya. Nah, ini ya, CPK-nya minus 0,3, berarti hampir separuh data tersebut ya sudah keluar dari spek. Ya. Di sini tergambarkan di sini. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu kalau melihat kok nilai CPK-nya minus, artinya apa? Definisinya ada, ya. CPK 0 dan CPK 1, minus 1. Kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai CPK-nya minus 1, berarti semua data Bapak Ibu keluar dari spek. Kalau CPK-nya minus 50, separuh dari data Bapak Ibu keluar dari spek. Gitu. Ya. Oke.
kita lanjut ya. Nah, ketika kita sudah dapat nilainya, lalu kita analisa kenapa ya. Ternyata seperti di depan ya, CPK-nya 0,77 ya, diasumsikan variasi kadar kemanisan itu terlalu besar, jadi range-nya terlalu besar, jadi perlu diimprove prosesnya. Oke. Demikian juga dengan yang di bawah ya, teh yang untuk orang Eropa terlalu manis ya, jadi dirubah desainnya, improve-nya harus dibuat yang lebih low sugar lah, ya lebih rendah kadar kemanisannya begitu ya. Jadi itu gunanya kita mengetahui statistik tadi ya, untuk melihat kestabilan atau kemampuan proses kita. Intinya ya, ketika kita berproduksi kita harus menjaga agar output produksi kita berada dalam range yang sudah ditetapkan. Nah pertanyaannya gini ya, selanjutnya, Pak, bagaimana kalau nilai toleransi kita ya, nilai spek kita hanya 1 ya? Kalau nilai spek kita hanya 1, dipastikan nilai CP tidak akan muncul. Kenapa? Ya, sesuai dengan formula tadi, nilai ketika kita menuliskan atau mencari nilai CP, kita perlu 2 parameter, yaitu UCL dan LCL. Nah, ketika ini tidak ada salah satu, artinya tidak bisa terbaca ya, atau kita katakan dengan nilai tak terhingga. Ya, ketika itu tidak terhingga, ya, otomatis nilainya tidak akan ada. Oke. Nah, kalau CPK-nya ada nggak Pak? Pasti tetap ada, karena ada choice nilai minimum di situ. Ya, kita tinggal memilih mana nilai minimum, apakah nilai UCL terhadap MEA atau MEA terhadap LCL. Mana nilai yang paling rendah itu kita gunakan sebagai pembagi. Oke, jadi nanti Bapak Ibu jangan terkecoh, jangan lagi ketika sudah memiliki data yang hanya 1 nilai toleransinya, nilai CP-nya ada. Contohnya apa? Run out itu kan pasti nilainya hanya 1 speknya, entah itu upper atau lower. Atau juga kita ambil contoh kekuatan las, ya, kekuatan las pasti 1, kalau nggak minimum maksimum. Itu salah satu contohnya ya. Oke. Nah, ini sudah tergambarkan ya di situ ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, itu aja terkait tentang SPC ya. Oke. Ya, baik teman-teman, kita punya waktu 20 menit. Silakan yang ingin bertanya, silakan di chat untuk menanyakan pertanyaannya dan nanti akan segera dijawab oleh Pak Hasiolan. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Ada yang bertanya ini. Ya, baik, dari Pak Dinar. TP atau PP singkatan apa ya Pak? Capability process dan probability process kah? CP, capability process ya. Benar. Betul Pak. Lanjut ya. Kapan pakai CP atau PP atau CPK atau PPK, singkatan dari apa? Masih seputar singkatan ini Pak. Ya, kapan itu akan kita gunakan ya, kita kembali dulu ke tujuannya ya. Kalau bicara kapan ya, kita kembali ke tujuannya. Tujuan kita menggunakan alat bantu ini untuk CP dan CPK kan untuk melihat kestabilan proses dan kemampuan proses kita. Ya, kembali lagi ke fungsi tadi, kita mau tahu nggak proses kita stabil atau mampu ya, stabil dan mampu. Ya, ketika kita ingin tahu ya, digunakan tools tadi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke fungsi awal, CP, CPK itu gunanya apa?
Ya kembali lagi ke dalam organisasi kita mau tahu nggak proses kita ini sebenarnya mampukah, stabilkah? Nah, ketika kita sudah ada niat seperti itu, ya gunakan saja di dalam line produksi kita. Seterusnya jika perlu untuk melihat atau untuk menjaga kestabilan proses, untuk menjaga kemampuan proses. Itu Bapak Ibu ya. Kalau timingnya kapan ya kembalikanlah ke Bapak Ibu. Kita kembali ke tujuan awalnya untuk melihat proses kita stabil dan mampu. Iya, baik Bapak, apakah menjawab ya? Panjangannya tadi ya? Iya, panjangannya tadi. Kalau CP udah mungkin ya, CPK ini ya, ini memang karya ini jadi tanda tanya ya, capability proses data. Tapi ketika saya baca buku dari seseorang yang ya ini orang Jepang asli, dia bilang itu Kane katanya, capability proses Kane. Ya, mungkin ini agak kurang familiar kata Kane ini. Ya, tapi ketika saya baca buku Jepang, yang keluaran orang Jepang, dia menyebutkan itu capability proses Kane, itu CPK. Itu kalau kepanjangannya ya Bapak ya. Ya, menjawab ya Pak ya. Saya lanjutkan ke penanya berikutnya dari Bapak Mas Kuri. Ketika akan menganalisa menggunakan SPC, yang pertama harus dilakukan apa? Ketika akan menganalisa menggunakan SPC, yang pasti pengambilan datanya, metode pengambilan datanya bagaimana, kita tetapkan dulu ya. Tadi di beberapa slide itu disampaikan contohnya, misalnya pengambilan datanya per 2 jam ya. Tetapi begini Bapak Ibu ya, ketika kita mengambil data juga tidak terpaku yang namanya dengan konsistensi data tersebut. Bisa saja nanti di antara pengambilan rentang 2 jam tersebut terjadi pergantian perubahan material, pergantian manpower, atau terjadi perubahan perbaikan mesin, sebaiknya data tersebut pun diambil. Jadi yang pertama dilakukan adalah tentukan metode pengambilan datanya. Kita siapkan dulu metodenya seperti apa. Nanti dari situ datanya baru kita olah. Lebih gampangnya diolah dalam bentuk grafik tadi, atau bisa juga langsung dimasukkan ke dalam perhitungan CP-CPK tadi. Jadi pertama metode pengambilan datanya. Menjawab ya Pak Mas Kuri ya, tadi metode pengambilan data ditambahkan dari Bapak apakah standar atau mencari data ya, betul. Pak, dari selanjutnya dari Pak Arif Prihartono, Pak, berapa nilai CPK-nya yang ideal dan berapa nilai CPK maksimum dari suatu toleransi? Berapa nilai CPK yang ideal ya? Kembali lagi ke aktivitasnya. Untuk kebanyakan saat ini di manufaktur mereka membuat perbedaan ya, nilai CPK ketika development dan ketika dia masuk production massal biasanya dibedakan ya. Kenapa dibedakan? Kenapa nilai CPK lebih kecil ketika mass production? Karena biasanya ada yang namanya special cost. Berapa nilainya? Ya, kebanyakan digunakan di manufaktur untuk nilai saat development adalah 1.67 ya. 1.67 itu setara kalau saya nggak salah setara dengan 5 sigma ya. Kemudian masuk ke 133 itu cenderungnya ke arah 4 sigma. Jadi itu nilai kalau bicara nilai ideal ya sebenarnya semakin tinggi nilai CPK ya semakin bagus ya kemampuan proses kita. Tapi kita ambil nilai minimum. Minimumnya yang jangan di bawah 1. Kenapa? Seperti tadi dibilang, ketika nilai kita kecenderungannya di bawah 1 berarti ya, ada beberapa produk yang range-nya di luar, ada beberapa produk yang nilai ukurnya berada di luar spek. Dijaga di 1, ya, ketika 1 dapat ya kita usahakan lebih tinggi dari 1 tadi. Ya, baik Bapak, semoga menjawab ya. Kami lanjutkan ke penanya berikutnya. Dari Pak Supriyono, penentuan SPC project apakah harus sempurna karena dalam praktek sangat sulit tercapai dan kecepatan permintaan dan persaingan ketat. Bagaimana Pak? Ya, sejujurnya Pak ya, ini sejujurnya ya, kadang-kadang kita mengambil sikap yang negatif Pak ya, yaitu memanipulasi data. Ya, kalau bicara proyek seperti itu, tapi kan kembali lagi ke awal
guna SPC itu untuk menjaga kestabilan proses kita dan kemampuan proses kita. Nah, kalau dibandingkan dengan pertanyaan Bapak untuk mengejar proyek, ya, kebanyakan orang mengambil di data tersebut di rentang hanya 1 jam, ya, untuk dijadikan pengolahan data di dalam SPC. Nah, kalau hanya diambil data seperti begitu, ya, kemampuan proses dan kestabilan prosesnya tidak kurang terbaca, Bapak Ibu, ya, seperti itu. Nah, tujuannya dulu, apakah hanya untuk proyek atau untuk menjaga kestabilan proses kita. Baik, semoga menjawab Pak Supriyono, ya, ditentukan dulu tadi untuk proyeknya. Selanjutnya dari Pak Jeffrey, pernah mengaplikasi perhitungan CPM dan CP dan CPK menggunakan manual Excel dan Minitab, tapi terkadang hasilnya berbeda. Dari Bapak referensinya bagaimana? Ini pertanyaan yang sangat bagus nih, Pak. Kalau kita menggunakan Excel dan dibandingkan menggunakan Minitab, memang kadang-kadang datanya tidak sama. Sebenarnya data itu bukan tidak sama, Pak. Itu terjadi karena nilai desimalnya itu yang membuat nilai tersebut berbeda. Ya, nilai desimalnya itu yang membuat berbeda sebenarnya, Pak. Tapi kalau dengan rumusnya sudah kita yakinkan Excel itu benar, kita compare dengan Minitab, ya, pembedanya itu hanya di sekian angka di belakang koma. Itu, Pak, bukan berarti datanya nggak benar, gitu. Ya, itu. Ya, baik Pak Jeffrey, ya. Saya lanjutkan ke Pak Asep Muhammad. Bagaimana menentukan item yang akan dikontrol dengan SPC bila dalam satu proses terdapat lebih dari 20 poin pengukuran? Oke, nah ini juga pertanyaan yang bagus nih, ya. Bagaimana menentukan item kontrolnya? Di dunia manufaktur, setiap produk itu ada yang namanya poin penting, critical point, Bapak Ibu, ya. Nah, sebaiknya kalau memang itemnya sangat banyak, pilih dia berdasarkan spesial karakteristiknya atau karakteristik penting dari produk tersebut. Strong kontrolnya di situ. Data yang ada di situ digunakan menjadi bagian pengontrolan kestabilan proses, yaitu poin kritikal atau spesial karakteristik tadi. Ya, menjawab ya Pak Asep Muhammad, ya. Selanjutnya dari Pak Yaya Triyatna, bisakah SPC digunakan untuk kontrol proses dengan sumber data visual? Data visual berarti dia masuk ke data atribut, ya. SPC menggunakan data atribut. Kalau menggunakan Excel, ya Pak, agak ribet ya, tapi menggunakan Minitab pun step-stepnya agak panjang. Sebenarnya bisa semua diukur. Di Minitab juga ada formulanya. Bagaimana kita mengkonversi data atribut tadi menjadi berbentuk CP-CPK tadi, Pak. Ya, semoga menjawab Pak Yayat, ya. Selanjutnya Ibu Intan, apakah ada perbedaan cara metode pengambilan CP, CPK dengan PP, PPK? Perbedaan pengambilan datanya, ya. Ini bicara memang rentang waktu pengambilan data, ya, Ibu, ya. Kalau kita mengasumsikan PPK itu biasanya long term study, ya. Jadi pengambilan data dalam jangka panjang. Nah, di situ kan bisa banyak muncul variasi-variasi atau spesial case study. Jadi ada short study sama long study. Nah, kalau PPK itu long study, pengambilan data yang agak panjang dibandingkan dengan CPK tadi, short study tadi. Ya, begitu ya. Ini ada tambahan juga dari Pak Iman. CP atau PPK itu datanya sama. CP atau PP hanya menggambarkan lebar spek versus lebar variasi tanpa melihat posisi variasinya. Gitu, Pak. Oke, Bapak Ibu, jika nanti ada yang mau ditanyakan lagi, saya senang nih Bapak Ibu pertanyaannya strongly, ya. Jadi saya harap silahkan bertanya lagi nanti melalui website kita, ya, atau melalui chat, ya. Nanti akan kita jawab sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas ketersediaan waktunya untuk mengikuti kita di training online ini. Dan terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.
Ya, baik teman-teman, terima kasih yang sudah join di tetap bersama Sentra Sistem, ya, tetap produktif bersama Sentra Sistem. Selanjutnya nanti di jam 2 akan ada topik baru lagi tentang integrasi, identifikasi bahaya risiko, dan aspek dampak lingkungan bersama Bapak Syahbani. Nanti di jam 2 sampai jam 3 atau bisa kita lebihkan 20 menit. Jangan lupa nanti tadi saya lihat masih banyak pertanyaan dari teman-teman, akan dijawab langsung oleh Pak Holan, bisa melalui WhatsApp ataupun nanti dari hotline marketing. Dan juga jangan lupa terus sehat ya, jangan lupa bahagia, dan terus ikuti tetap produktif bersama Sentra Sistem. Terima kasih.